Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat absen dengan Google Formulir. Ya, langkah yang pertama kita siapkan dulu browsernya, kemudian kita masuk ke link Google Formulir. Atau bisa juga dicari menggunakan browser Google Formulir. Nah, di sini kita bisa masuk akun G Suite, kita pilih yang ini saja. Nah, ini adalah tampilan awalnya, buka Google Formulir. Sini. Kemudian masuk akun kita. Nah, ini sebelumnya sudah ada. Kemudian berikutnya kita password, silahkan diketikkan ulang. Nah, ini adalah tampilan awal Google Formulir. Di bagian bawah adalah daftar formulir yang sudah kita buat, pernah kita buat. Nah, untuk memulai membuat yang baru, kita klik yang baru di sini, blank formulir. Nah, ini tampilannya. Kita mau buat absen, misalkan absen siswa. Nah, ini adalah nama formulir, kita cukup klik saja, nanti otomatis berganti. Nah, ini dia, seperti ini. Karena absen ini untuk kita gunakan sendiri, jadi yang mengisi adalah kita, jadi email ini bisa kita hilangkan, jadi tidak perlu mengisi email. Nah, kemudian selanjutnya kita buat pertanyaan. Ini required ya. Kemudian ini otomatis berubah jadi date. Ini required. Seperti ini. Lanjut kita tambahkan yang berikutnya ya. Di sini ada nama pengajar. Nama pengajar atau guru. Ya. Kemudian di sini kita bisa membuat drop down list, misalkan siapa saja yang mengajarnya, misalkan ada Bu Neneng, kemudian ada Irfan, kemudian ada juga ya seperti ini nama pengajar, ini required. Yang berikutnya kan nama mata pelajaran, ya, atau mata pelajaran saja. Nah, kalau untuk absen pribadi mungkin kita cukup menambahkan di sini saja absen guru Supriyadi atau absen mata pelajaran fisika. Jadi tidak perlu menambahkan nama pengajar atau mata pelajaran. Nah, kenapa kita menambahkan data-data ini? Karena kita bisa membuat absen ini untuk satu sekolah. Jadi cukup satu link saja. Nanti guru tinggal memilih gurunya siapa, kemudian mapelnya apa saja. Nah, berikutnya mata pelajaran kita buat drop down juga. Sama seperti saat membuat nama pengajar satu-satu, atau bisa juga kita copy paste dari Excel. Ya, sebagai contoh, saya sudah buatkan file Excel-nya. Di sini ada mapelnya. PKN, sejarah wajib, dan beberapa pelajaran. Kita bisa copy di sini. Ya, klik kanan, copy. Nah, kemudian kita bisa langsung Ctrl V di sini atau pas. Nah, semua mapelnya sudah ada. Ya, ini require. Seperti ini. Jadi bisa manual satu-satu atau bisa juga copy paste dari Excel. Nah, di sini Excelnya saya sudah buatkan ada nama guru, mapel, nama kelas, siswanya. Gitu. Nah, berikutnya kita membuat setelah ada guru dan mapel, pertanyaan berikutnya adalah deskripsi materi. Misalkan di sini ada deskripsi materi atau tema. Bisa juga kita menggunakan KD, karena KD ini nomor KD ya, nomor KD ini lebih singkat. 31, 32. Nah, ini
pertanyaannya bisa short answer atau berupa paragraf ya. Kita bisa buatkan di sini atau bisa juga kita pilih karena sudah ditentukan KD-KD-nya, sama halnya di sini kita bisa buat lagi drop down juga. Nah, jadi misalkan di sini ada KD-nya 3.1. Nah, di sini saya tuliskan karena tema 1 ya. Kemudian ada 3.1, mungkin masih 3.1, kita buat tema 2. Terus selama pertemuan yang kita buat seperti itu ya, seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menginginkan ini, bisa juga diisi paragraf saja ya, atau short answer juga bisa ya, seperti ini, karena ini spesifik untuk setiap mapel. Nah, seperti ini bisa. Langkah berikutnya adalah kelas. Jadi kita tambahkan kelasnya. Misalkan di sini ada kelas mulai dari 10 IPA 1 ya. Nah, ini juga sama. Kita buat tidak multiple choice tapi drop down saja. Nah, di sini kita bisa copy paste juga dari file Excel yang tadi sudah kita buat daftar kelasnya. Misalkan kita mengajar di kelas yang cukup banyak, di copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini semua kelasnya sudah muncul. Ya, seperti ini. Berikutnya adalah nama-nama siswa. Jadi ini adalah bagian terakhir. Yang berikutnya adalah nama siswa, kita masukkan. Ini ada required, jangan lupa. Nah, karena nama siswa ini juga cukup banyak dan berbeda di setiap kelas, jadi saat kita memilih 10 IPA 1, maka yang muncul nama siswa di kelas IPA 1. Kalau kita memilih kelas yang berbeda, maka yang muncul adalah nama siswa di kelas tersebut. Jadi tidak perlu memunculkan semua kelas. Datanya diberikan saat kita mengajar di kelas tertentu di sesi tertentu. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka kita tambahkan section. Nah, ini namanya section yang ini, add section. Nah, di sini kita namakan misalkan yang pertama adalah 10 IPA 1. Seperti ini. 10 IPA 1 ini adalah daftar nama siswanya. Bisa diberikan keterangan kelasnya. Ya, di sini. Bisa kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan isian untuk nama. Nah, di sini kita mau menambahkan nama dan kehadiran. Jadi kita pakai yang multiple choice grid. Ya, seperti ini. Yang pertama, nama siswa, atau bisa juga kita buat 10 IPA 1, bebas. Nah, di sini namanya kita tidak perlu ngetik satu-satu. Nah, ini adalah kita punya nama ini. Kita copy saja, klik kanan, ya, copy di sini. Nah, di sini saja klik kanan, pas. Ya, 20 siswa. Kemudian pada section kolom ini adalah keterangan. Nah, ini keterangannya hadir, izin, alfa, terlambat, atau ada lainnya kita mau tambahkan, silahkan. Nah, di sini ada 4, kita copy lagi. Kemudian kita pas lagi di sini. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, ini kita require. Nah, kita klik bagian atas. Nah, ini tampilan seperti ini. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengabsen, ada nama siswa, kemudian kita pilih cukup satu saja. Hadir, izin, alfa, atau terlambat. Atau ada keterangan lain, silakan bisa ditambahkan di kolom. Nah, ini kalau Bapak Ibu memilih kelas 10 IPA 1. Kalau kelas 10 IPA 2, selanjutnya kita buat tambahkan section lagi. Jadi add section di sini, kita klik lagi. Kita buat
ini section 3 berarti 10 IPA. Nah, kita cek dulu 10 IPA 2. Nah, hal yang sama kita pilih lagi buat pertanyaannya. Ini kelasnya 10 IPA 2. Nah, di sini kita buat grid lagi, kita copy lagi namanya. Jadi yang row di sini adalah nama. Nah, ini 10 IPA 2. Copy. Kita kembali lagi. Ya. Nah, ini juga sama. Keterangannya kita ambil. Ya, seperti ini. Ya, jadi multiple choice grid. Nah, ini susunannya seperti ini. Ini required. Nah, berikutnya kita tambahkan section berikutnya. Section 4. Jadi untuk setiap kelas kita tambahkan section. Jadi di sini ada 10 IPA 3. Nah, kemudian kita tambahkan lagi gridnya, multiple choice grid. Nah, ini nama siswanya IPA 3. Oke, nah di sini, nah ini saya belum buat, saya bisa langsung cari ada daftar untuk 10 IPA 3. Ini saya pakai daftar nilai. Copy lagi. Kita copy. Ya, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini juga sama untuk kehadiran. Ya. Nah, langkah terakhir adalah bagaimana menghubungkan, ini tetap harus di require, menghubungkan section ini sesuai dengan option yang kita pilih. Ya, seperti ini. Nah, dari sini kita pilihkan, di sini ada titik 3. Kemudian go to section based on answer. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memilih 10 IPA 1, maka yang akan tampil adalah kita ubah di sini 10 IPA 1. Jadi nama siswa di 10 IPA 1. Ketika 10 IPA 2, kita pilih nama siswa di 10 IPA 2. Selanjutnya, nah ini saya hanya membuat sampai 10 IPA 3. Seperti ini. Setelah kita mengisi 10 IPA 1, di sini ada tambahan setting lagi. Ini kita ganti dengan submit form. Jadi kalau ini tidak kita munculkan, maka dia akan lanjut ke kelas berikutnya. Karena kita hanya mau mengisi 10 IPA 1, jadi setelahnya kita ganti dengan submit form. Begitu juga 10 IPA 2, kita ganti dengan submit form. IPA 3 ini juga sama. Karena di kelas 10 IPA 3 ini yang terakhir, jadi kelas terakhir tidak ada optionnya. Sampai di kelas sebelumnya masih ada. Ya. Nah, kemudian kalau kita coba, berikutnya adalah, nah di sini ada gambar mata untuk preview. Ya, ini dia. Nah, ini adalah form yang sudah kita buat. Kemudian kita isi. Ini perlu data ya. Misalkan MM ini man. Misal bulan Juli berarti 07. Tanggalnya 13. Di sini ada 2020. Nama pengajarnya, mata pelajarannya PKN. Deskripsinya misalkan 3.1 tema 1. Nah, ini ada caps lock-nya. Tema 1. Kemudian kelasnya kita pilih 10 IPA 1. Next. Maka akan muncul 10 IPA 1. Kemudian kalau kita pilih 10 IPA 2, akan muncul 10 IPA 2. Next. Nah, seperti ini. Misalnya kita isi, alhamdulillah hadir semua.
Submit. Nah, ini sudah selesai. Submit another response. Ya, misalnya kita mau absen kelas yang lain, tinggal klik saja. Dan kita bisa isi berikutnya. Nah, kembali lagi ke absen formulir kita. Karena tadi kita sudah mengisi satu absen, kita bisa lihat di sini ada responnya. Nah, ini adalah responnya. Warna biru tadi karena ada Ibu Neneng, maka dia akan masuk data absennya 10 IPA 1. Yang hadir berapa, yang izin berapa, terlambat berapa. Nah, ini warna biru hadir semua. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat daftar link ini. Jadi ketika kita mau mengabsen, kita cukup klik link. Nah, di sini kita bisa buat send. Nah, kita bisa simpan, misal kita bisa kirim email kita. Kita bisa juga membuat short link, ya seperti ini. Nah, ini adalah linknya. Atau kalau kita lebih pendek lagi, nah ini dia linknya, bisa kita copy. Jadi kalau kita buka link ini, nah kita bisa klik absen. Nah, ini kita bisa pas lagi. Nah, ini adalah muncul absen kita. Jadi kita cukup mencatat link ini untuk melakukan absen, nanti tinggal pindahkan alamatnya. Ya. Nah, itu langkah yang terakhir. Kita bisa juga masuk ke Google formulir kita. Nah, ini kita bisa lihat absen. Absen kita di sini cukup klik saja. Ya, itu bisa absen. Nah, ini link kita sudah muncul. Nah, mungkin itu saja untuk sesi kita kali ini dalam membuat absen siswa menggunakan Google Formulir. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di sesi panduan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.